Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam daurah matan ajrumiyah yang dimana kita telah mencapai bab al-kalam. Namun sebelum kita mulai daurah hari ini, kita akan sedikit memurojaah pelajaran yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin, yang dimana kita telah mengetahui bahwasannya matan Ajurumiyah ini dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sunhaji atau yang dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Dan juga kita telah mengetahui sekilas mengenai matan Ajurumiyah dan beberapa mabadi asyrah mengenai ilmu nahwu. Di antaranya adalah sebab penamaan ilmu nahwu dengan nahwu, yang dimana sebabnya adalah anak dari sahabat yang mulia Abul Aswad Ad-Duali pernah berkata kepada bapaknya, "Ma ajmalus sama'i." Kemudian dijawab oleh ayahnya, "Nujumuha." Kemudian kata anaknya, "Maksudku adalah ta'ajub." Kemudian kata Abul Aswad Ad-Duali, kalau kau bermaksud untuk ta'ajub, maka katakanlah ma ajmalas sama'a. Kemudian hal ini dilaporkan oleh Abul Aswad Ad-Duali kepada khalifah kaum muslimin pada saat itu, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga khalifah menyuruh kepada Abul Aswad Ad-Duali untuk menuliskan beberapa bab-bab, kemudian berkata kepadanya, "Unhu hadzal nahwa." Dan kisah ini menjadi sebab penamaan ilmu nahwu dengan nahwu. Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu babul kalam. Anwa'ul kalam, macam-macam kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam ya merupakan suatu lafaz yang tersusun, yang dia memberikan faedah dan dia sifatnya bil wad'. Maksud dari bil wad', insyaallah akan kita jelaskan. Ya, jadi kalam itu definisi adalah huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Jadi ada empat hal ya yang menjadikan kalam itu suatu kalam. Yang pertama adalah al-lafz. Jadi syarat suatu kalam dikatakan kalam harus berupa lafaz, bukan isyarat atau selainnya. Ya. Yang kedua harus murakkab. Nah, murakkab ini lawan dari mufrad, yaitu kalimat yang tidak tersusun atau berdiri sendiri tanpa adanya susunan tertentu. Nah, maka kalam disyaratkan harus murakkab, baik murakkabnya itu berupa dua isim atau fi'il atau isim. Yang ketiga, al-mufid. Syarat kalam harus mufid. Dan ini mengeluarkan kalam yang, atau definisi ini mengeluarkan suatu yang tidak mufid, yang tidak memberikan faedah. Contohnya misalnya seperti
perkataan seseorang, Zaidun, Zaidun fi, Zaidun fi misalnya, ya. Perkataan ini tidak memberikan suatu faedah karena maknanya tidak jelas. Ya, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Nah, contoh yang mufidnya seperti apa? Misalnya, qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Maka kalimat ini dikatakan mufid karena mempunyai makna yang jelas, sehingga orang yang mendengarnya langsung bisa paham apa maksud dari si pembicara. Nah, yang terakhir, yang keempat, bil wad'i, yaitu dengan wada'. Bil wad'i ini ada dua penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan bil wad'i di sini adalah harus orang yang mengatakan kalam ini, ya, merupakan orang yang bermaksud atau memang orangnya berniat untuk mengatakan kalam ini. Nah, maka dengan penafsiran ini kita mengeluarkan kalamus sahi wan naim, yaitu perkataan orang-orang yang lupa, yang berbicara tidak sengaja. Wa kalamun naim, yaitu perkataan orang yang sedang tidur, yang sedang mengigau. Maka perkataan mereka tidak bisa dikatakan sebagai al-kalam. Itu penafsiran yang pertama. Dan penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan bil wad'i di sini adalah bil wad'il arabi, yaitu harus kalimat yang diucapkan adalah kalimat yang digunakan oleh orang-orang Arab. Nah, sehingga kalau kita berkata suatu kalimat selain dari bahasa Arab, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam, ya. Walaupun jumlah tersebut mufid, murokab, dan dia berupa lafaz, tapi bukan suatu kalimat yang dikatakan oleh orang, yang diucapkan oleh orang-orang Arab, maka tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Wa aqsamuhu ay aqsamul kalam salasatun. Kalam terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun ja'a lima'nan. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha ghairu muqtarinatin bizaman. Nah, apa itu isim? Definisi isim adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas suatu makna pada dirinya sendiri tanpa ada kaitannya dengan waktu. Contohnya misalnya kitabun. Kitabun adalah sebuah kalimat yang dia mengandung makna pada kalimat tersebut, yaitu sebuah kitab, yaitu sebuah benda, ya, yang berisikan kertas yang terdiri dari beberapa kertas dan ada tulisan di atasnya, ya. Nah, jadi kitab itu menunjukkan kepada suatu benda yang kita kenal, itu sebuah buku. Akan tetapi dia goer muqtarinatin bizaman. Akan tetapi buku tidak ada kaitannya dengan waktu apapun, ya. Dan itu yang disebut dengan isim. Al-fi'lu. Al-fi'l. Apa definisi fi'il? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha muqtarinatun bizamanin. Fi'il itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan atas suatu makna pada zatnya, ya. Dan dia, ya, berkaitan dengan waktu, ada kaitannya dengan waktu, ya. Contohnya misalnya fa'ala, ya, atau doroba, yang artinya memukul. Kalau kita menggunakan fi'ilnya fi'il madhi, maka
Ini menunjukkan bahwasanya waktu pemukulan ini terjadi di waktu yang telah lampau. Maka ada kaitannya dengan waktu. Kalau kita katakan yadribu, ya, dengan fi'il mudhari', maka kita ketahui bahwasannya, ya, perbuatan ini terjadi bisa jadi pada saat si pembicara berbicara, ya, atau pada waktu yang akan datang. Nah, contoh lagi, misalnya fil amr, idrib, yang artinya pukullah. Maka perbuatan ini menunjukkan kepada suatu makna, yaitu pemukulan yang dia berkaitan dengan waktu. Nah, kalau fil amr, waktunya adalah ketika si pembicara selesai memerintah. Maka disitulah terjadi suatu perbuatan tersebut. Nah, makanya fi'il itu harus berkaitan dengan waktu, terikat dengan waktu. Yang ketiga, al-harf. Apa itu al-harf? Al-harf huwa kalimatun la tadullu ala ma'nan fi nafsiha, bal ma'a ghairiha. Huruf itu adalah suatu kalimat yang menunjukkan kepada suatu makna, tidak menunjukkan kepada suatu makna dengan sendirinya. Akan tetapi dia menunjukkan suatu makna apabila bersatu dengan yang lainnya, baik itu isim maupun fi'il. Dengan disyaratkan harus bersama dengan isim ataupun dengan fi'il. Maka baru dia bisa menunjukkan kepada suatu makna. Nah, itulah bagian dari al-kalam. Kemudian, setelah kita mengetahui pembagian dari kalam, nah, maka kita wajib mengetahui tanda-tanda dari setiap yang ada pada pembagian kalam tersebut. Yang pertama adalah isim. Bagaimana kita mengetahui bahwasannya suatu kata itu adalah isim? Nah, di sini kita akan mengetahuinya. Wal ismu yu'rafu bih. Isim diketahui dengan yang pertama al-khafdi, yaitu dengan khafat, atau kata lainnya dengan jar, dengan al-jar. Misalnya contohnya adalah baitin, yaitu baitin. Nah, kalau kita perhatikan contohnya, maka kita akan melihat bahwasannya pada akhir kata bait, ya, berharokat kasroh, ya, kasroh, yang dimana harokat kasroh ini merupakan salah satu, ya, alamat i'rab untuk khafat atau jar. Yang kedua al-kitabi, al-kitabi, dan ini juga sama, ya. Kata atau huruf terakhir dari kata al-kitab berharokat kasroh, yang merupakan salah satu tanda i'rab dari al-khafat. Nah, itu cara yang pertama untuk mengetahui bahwasanya suatu kata itu adalah isim. Yang kedua, at-tanwin, adalah at-tanwin. Contohnya Zaidun. Zaidun, ya. Zaid, nama orang, ya. Kalau kita perhatikan Zaid di sini, huruf terakhir dari kata Zaid dia bertanwin, yang menandakan bahwasanya Z ini adalah suatu isim. Kemudian masjidun. Masjidun di sini juga berharokat, ya, tanwin, yang merupakan hal tersebut adalah tanda untuk suatu isim. Jadi Z dan masjid merupakan suatu isim. Z dan masjid merupakan isim. Yang ketiga, dukhulul alif wal lam. Yang ketiga adalah masuknya alif dan lam.
Contohnya adalah asy-syajaratu, ya. Kalau kita menemukan suatu kata yang dia dapat dimasuki oleh alif dan lam, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah isim. Maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah al-isim. Ya, contoh lainnya adalah al-hasanu, ya, al-hasanu. Dan ini masih nama orang ya, nama Al-Hasan. Kalau kita perhatikan Al-Hasan di sini dimasuki oleh al, yang menunjukkan bahwasanya Al-Hasan merupakan suatu isim. Yang keempat, huruful khafdi, yaitu huruf khafat. Nah, bedanya al-khafd dengan huruful khafat, kalau al-khafat ya tadi kita membicarakan mengenai harokat akhir dari suatu kata. Sedangkan huruful khafat adalah penyebab suatu kata itu berharokat kasroh. Nah, jadi apabila ada suatu kata yang kemasukan salah satu uh, huruf-huruf yang membuat satu kata menjadi kasroh, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut merupakan isim. Contohnya min, ya. Ya, huruful khafat di sini diantaranya min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, al-kaf, wal lam, ya, dan juga huruful qasam. Dan huruf qasam itu ada 3 juga. Yang pertama al-waw, yang kedua al-ba, yang ketiga at-ta. Contohnya adalah minal madrasati. Nah, kalau kita perhatikan contohnya, al-madrasah di sini ya, dimasuki oleh huruf al-khafat yaitu min. Dimasuki oleh salah satu huruf khafat yaitu min. Yang di mana membuat kata al-madrasah menjadi berharokat kasrah pada huruf terakhirnya. Ya. Maka dengan terjadinya hal tersebut, maka kita mengetahui bahwasanya al-madrasah adalah suatu isim. Kemudian yang kedua, ala kursiyin, yaitu ya, kata kursi ya dimasuki oleh salah satu huruf khafat yaitu ala, yang membuat kursi di sini menjadi berharokat kasroh. Dan dengan hal tersebut kita mengetahui bahwasanya kursi di sini merupakan suatu isim. Nah, kemudian setelah kita mengetahui beberapa alamat isim, hendaknya kita mengetahui beberapa alamat fi'il. Wal fi'lu yu'rafu bih, dan fi'il diketahui dengan beberapa alamat. Yang pertama, qad. Yang pertama qad. Yang dimana qad di sini merupakan suatu huruf yang digunakan untuk menunjukkan suatu penekanan, suatu penekanan. Contohnya qad qama Zaidun. Sungguh telah berdiri Zaid. Atau bisa jadi qad digunakan untuk suatu kejadian yang sifatnya sedikit sekali terjadi, jarang terjadi. Ya. Yang dimana apabila qad tersebut bersambung dengan fi'il mudhari. Setelah qad ya, terdapat di sana fi'il mudhari. Maka qad di sini berfungsi untuk menunjukkan suatu kejadian yang jarang sekali terjadi. Contohnya adalah qad yanjahul kaslanu. Kalau kita artikan ke bahasa Indonesia, kadang-kadang atau jarang seorang yang malas itu berhasil. Jarang ya, orang malas berhasil. Nah, kalau kita menemukan suatu kata ya yang dia berada setelah qad, yang terletak setelah qad, maka bisa ketahui bersama bahwasannya
kata tersebut merupakan suatu fi'il. Yang kedua untuk mengetahui suatu fi'il adalah dengan huruf sin, yang di mana huruf sin di sini berfungsi sebagai huruf tanfis, menunjukkan suatu kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Yang di mana sin ini um, hanya memasuki fi'il mudhari saja, tidak memasuki fi'il madhi. Beda dengan qad. Kalau qad dia bisa masuk ke fi'il madhi dan juga bisa masuk ke fi'il mudhari. Sedangkan sin dia hanya bisa memasuki fi'il mudhari saja. Dan setelah dia memasuki fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut ya, dalalah waktunya atau penunjukan waktunya berubah ya, menjadi waktu yang akan datang, menjadi ya, waktu yang akan datang atau mustakbal. Nah, contohnya misalnya sayaqulus sufaha'u. Sayaqulus sufaha'u. Akan berkata orang-orang yang bodoh. Sayadhabu ramadhanu. Ramadan akan segera pergi. Nah, kalau kita perhatikan dua kata yang bersambung dengan huruf sin ini, ya, yaqulu dan yadhabu, maka kita bisa simpulkan bahwasannya dua kata ini merupakan suatu fi'il. Dikarenakan ya, dua kata ini bersambung dengan huruf sin, ya, yang dimana huruf sin hanya bersambung dengan fi'il, tidak dengan isim. Yang ketiga, saufa. Saufa. Saufa ini merupakan huruf taswif. Hampir mirip dengan sin, akan tetapi memiliki jangka waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Ya. Contohnya misalnya, saufa aqra'ul Qur'an. Aku akan segera membaca Quran. Saufa ajtahidu fil imtihan. Aku akan segera bersungguh-sungguh dalam ujian. Kita perhatikan dua contoh ini. Nah, kita menemukan bahwasannya kata yang terletak setelah saufa, yaitu aqra'u dan juga ajtahidu, ya, merupakan suatu fi'il dikarenakan ya, dua kata tersebut terletak setelah saufa. Yang dimana saufa hanya ya masuk ke dalam fi'il saja, tidak ke dalam isim. Yang keempat, ta'ut ta'nis as-sakinah, yaitu huruf ta untuk ta'nis ya, untuk menunjukkan kepada perempuan yang berharokat sukun. Contohnya, darasat Fatimatun nahwa. Fatimah belajar nahwu. Qamat Zainabu. Zainab berdiri. Ya, kita perhatikan dua contoh yang tadi. Di sana terdapat kata darasat dan qamat. Dan dua kata ini bersambung ya, terletak setelah dua kata ini suatu huruf yaitu ta yang berharokat sukun, yang dimana ta di sini berfungsi untuk menunjukkan suatu uh, perempuan ya, menunjukkan kepada perempuan, taknis. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwasanya kata yang bersambung dengan ta yang berharokat sukun yang menunjukkan kepada perempuan merupakan suatu fi'il. Dan di sini di contoh ini adalah darasat dan qomat yang merupakan fi'il. Kemudian yang terakhir, alamatul harfi, tanda-tanda suatu huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf itu ya, tandanya adalah apa-apa. Huruf itu
apa namanya, tanda dari huruf tersebut adalah la yasluhu ma'u dalilul ismi, yang di mana dia tidak bisa ya, atau tidak pantas ya, terdapat padanya dalilul ismi, yaitu tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan juga tanda-tanda fi'il yang telah disebutkan tadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ay la yadkhulu 'alal harfi alamatul ismi wal fi'li. Ya, tidak bisa memasuki huruf tanda-tanda yang ada pada isim dan juga tanda-tanda yang ada pada fi'il. Kemudian bagaimana cara kita mengetahui suatu huruf kalau gitu? Yaitu fa'alamatuhu khuluwuhu an alamatil ismi wal fi'li. Maka tanda suatu huruf merupakan atau adalah huruf ya, khuluwuhu an alamatil ismi wal fi'li, yaitu dengan tidak adanya atau kosongnya kata tersebut ya dari tanda-tanda isim dan fi'il. Maka tidak adanya tanda-tanda fi'il pada suatu kata dan tidak ada tanda-tandanya isim pada suatu kata, maka menunjukkan bahwasannya kata tersebut merupakan suatu huruf. Contohnya misalnya hal dan in, kemudian fi ya. Kalau kita lihat dari contoh ini, maka kita tidak menemukan ya, tiga kata ini bersambung atau terdapat padanya tanda-tanda yang ada pada isim dan juga tanda-tanda yang pada fi'il. Misalnya, contohnya hal. Apakah dia berharokat tanwin? Tidak. Ya. Apakah dia dapat dimasuki alif lam? Tidak. Apakah dia berharokat kasroh? Tidak. Dan apakah dia didahului oleh qad? Tidak. Ya. Kalau kita menemukan suatu kata yang tidak terdapat padanya suatu tanda isim dan tanda fi'il, maka dapat kita simpulkan bahwasannya kata tersebut merupakan suatu harf, suatu huruf. Kemudian kita masuk ke dalam babul i'rab, bab tentang i'rab. Ta'riful i'rabi, pengertian atau definisi dari i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan ya, perubahan ya, pada akhiran kalimat hmm, yang disebabkan karena beberapa amil ya, yang masuk ke dalamnya ya, baik perubahan tersebut ya berubah secara lafaz maupun secara takdir. Nah, jadi i'rab itu adalah perubahan akhiran kata atau harokat akhir suatu suatu kata disebabkan beberapa adanya sebab atau dikatakan dengan amil yang menyebabkan harokat akhir suatu kata tersebut menjadi berubah harokatnya. Nah, baik perubahan tersebut berupa atau secara lafaz ya atau secara takdir. Misalnya taghayyuri lafdhun. Contoh ya, perubahan yang sifatnya secara lafaz atau nampak ya. Ja'a Zaidun, telah pergi Zaid, atau telah datang Zaid. Ja'a Zaidun, telah datang Zaid. Nah, maka kita perhatikan bahwasanya harokat akhir pada kata Zaid, nah dia berubah menjadi marfu' atau rafa' ya, berharokat dhammah disebabkan karena adanya fiil. Karena adanya fiil ja'a yang menyebabkan Z di sini berharokat dhammah. Nah, kemudian misalut taghayyur taqdiran. Contohnya perubahan yang bersifat takdir atau tidak nampak. Ja'a fatan, telah datang seorang pemuda. Nah, fatan di sini asalnya
harokat akhirnya adalah dhammah, ya, dikarenakan dia marfu'. Akan tetapi harokat dhammah tersebut tidak nampak, ya, dikarenakan fatan merupakan isim manqus, ya, makanya perubahannya tidak tidak nampak, ya, berubah secara takdir atau tersembunyi, ya, maka dhammahnya tidak nampak. Nah, itulah maksud dari perubahan secara lafaz atau secara yang nampak maupun secara takdir atau tersembunyi. Wa aqsamuhu arba'atun, ya. Macam-macam i'rab ada 4. Yang pertama raf'un, yaitu rafa', wa nasbun, yaitu nasab, wa khafdun, yaitu khafat atau jar, wa jazmun, yaitu jazm, ya. Falil asma'u min dzalik, ya, yang dari, ya, 4 macam-macam i'rab tersebut, ya, ada beberapa alamat i'rab yang berada pada isim atau khusus ada pada isim, terdapat pada isim, ya. Min dzalika ar-raf', ya. Contohnya adalah rafa', wan nasab dan nasab, wal khafat dan juga al khafat. Jadi ketiga alamat ini merupakan alamat yang berada atau terdapat pada isim. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazm, tidak ada i'rab jazm dalam isim. Kemudian walil af'ali min dzalik, adapun untuk fi'il, ya, dari keempat alamat i'rab tadi, dari keempat macam i'rab tadi, ya, sama, terdapat 3 juga, yaitu yang pertama ar-rafa', ya, yang kedua an-nasab, yang ketiga al-jazm. Wala khafdha fiha, dan tidak ada i'rab khafad dalam fi'il. Kemudian kita lanjut ke dalam bab ma'rifah alamatil i'rab. Bab tentang mengenai tanda-tanda al-i'rab, alamat-alamat i'rab. Wa alamatul i'rabi lirraf'i, adapun alamat-alamat i'rab atau tanda-tanda i'rab, ya, pada rafa' ada 4. Lirraf'i arba'u alamatin. Untuk rafa' ada 4 tanda atau alamat. Yang pertama ad-dhammah, yang kedua al-waw, yang ketiga al-alif, yang keempat an-nun. Yang pertama, fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'. Dhammah menjadi suatu tanda bagi rafa' pada 4 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad, wa jam'it taksiri, pada jamak taksir, wa jam'il muannats salimi, pada jamak muannats salim, wal fi'lil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un, dan juga pada fi'il mudhari' yang belum bersambung akhirannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, al-waw. Tanda yang kedua adalah al-waw. Fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdi'aini. Waw menjadi alamat untuk rafa' pada 2 tempat. Yang pertama, fi jam'il mudzakkar salimi, yaitu pada jam' mudzakkar salim, wa fil asma'il khamsati, yaitu yang kedua pada asma' khamsah. Apa itu al-asma'ul khamsah? Wahia abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Jadi ta'rif dari al-asma'ul khamsah adalah dengan menyebutkan 5 hal tersebut. Abuka, wa akhuka, wa hamuka, wa fuka, dzumalin. Namun asmaul khamsah untuk dapat di-i'rab dengan i'rab huruf ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Di antara syaratnya adalah yang pertama, an yakuna mufradan. Hendaknya, ya, asmaul khamsah tersebut
bentuknya mufrad, bukan jamak atau bukan musanna. Ya, contohnya adalah abuka. Ab di sini bentuknya mufrad, ya, tidak jamak. Yang kedua, syarat yang kedua, an yakuna mukabbaratan. Hendaknya, ya, asmaul khamsah ini, ya, tidak ditasghir isimnya, ya, tidak ditasghir isimnya. Nah, kalau kita perhatikan abuka di sini, maka bentuk abuka di sini, abun di sini tidak ditasghir karena tasghir dari ab adalah ubay. Dan syarat yang ketiga untuk asmaul khamsah adalah an yakuna mudhofan li ghairi ya'il mutakallim. Hendaknya asmaul khamsah ini, eh, disandarkan namun tidak disandarkan kepada ya mutakallim. Kenapa? Karena apabila disandarkan kepada ya mutakallim maka tidak di-i'rab dengan i'rab huruf. Dan juga ada beberapa syarat yang lain. Contohnya untuk fuka, ya, disyaratkan, ya, harus dibuang mimnya karena fuka diambil dari kata famun. Nah, dari kata famun maka mimnya harus dibuang sehingga bisa di-i'rab dengan i'rab harf. Kemudian dzumalin. Dzu di sini juga harus bermakna sahib, bukan bermakna yang lain. Nah, karena kalau dzunya tidak bermakna sahib, maka tidak di-i'rab dengan i'rab asmaul khamsah. Yang ketiga, wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif menjadi alamat bagi rafa pada, tasniyatil asma, yaitu isim-isim yang musanna khassatan secara khusus. Wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'lil mudhari'. Adapun nun menjadi alamat untuk rafa, ya, pada fi'il mudhari', khusus pada fi'il mudhari' idza tasala bihi dhamir tasniyatin. Apabila fi'il mudhari' tersebut bersambung dengan dhamir tasniyah atau yang dikatakan juga dengan aliful itsnain, au dhamiru jam'in atau dhamir jama' atau yang kita kenal dengan wawul jamaah, au dhamirul muannats au dhamirul muannatsatil mukhatabati atau tidak bersambung dengan dhamir muannas mukhatabah atau dikenal juga dengan yaul mukhatabah. Nah, maka apabila suatu fiil bersambung dengan aliful itsnain, ya, atau wawul jamaah atau yaul mukhatabah, maka i'rabnya untuk rafa adalah dengan an-nun atau thubutun nun, dengan tetapnya nun. Nah, kita lihat alamatul rafi. Jadi, tanda untuk rafa kalau kita, bagi, maka ada yang di mana, disebut sebagai, eee, al-alamat al-asliyah atau tanda-tanda yang sifatnya asli, dan juga ada yang dinamakan dengan al-alamat al-far'iyah atau tanda-tanda yang sifatnya turunan atau cabang. Nah, adapun al-alamat al-asliyah lirraf'i adalah ad-dhammah. I'rab asal atau alamat i'rab asal untuk rafa adalah ad-dhammah. Sedangkan alamat i'rab cabang atau turunan untuk rafa adalah ada 3. Yang pertama al-waw, yang kedua al-alif, dan juga yang terakhir an-nun. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Alamatur raf'i al-asliyah, tanda-tanda rafa yang asli. Yaitu ad-dhammah, yaitu dhammah. Nah,
sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya dhammah ya menjadi suatu alamat untuk rafa ya. Yang pertama pada al-ismul mufrad, yaitu pada isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Wa huwa ma dalla ala wahidin aw wahidatin, yaitu suatu isim yang menunjukkan atas ya bentuk tunggal atau satu ya. Contohnya misalnya jaa Zaidun. Jaa Zaidun, telah datang Zaid. Nah, Zaid di sini merupakan isim mufrad karena dia bentuknya tunggal. Karena dia bentuknya tunggal. Dan dia di-i'rab dengan dhammah karena dia merupakan isim mufrad. Kemudian al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu di sini merupakan isim mufrad ya, dan dia i'rabnya marfu' sehingga dia ya diberi harokat dhammah pada akhir katanya. Yang kedua, jamu taksir. Itu jamu taksir. Apa itu jamu taksir? Wa huwa ma dalla ala salasatin fa aktsar ma taghayyur fi suratil mufrad. Jamu taksir adalah suatu ya, suatu kata yang menunjukkan ya, kepada tiga 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 orang atau lebih ya, ma taghayyur suratul mufrad, dan bersamaan padanya ya atau diiringi dengan perubahan bentuk dari bentuk mufradnya ke bentuk jamaknya. Contohnya adalah zahabat tullabu, telah datang siswa-siswa. Kalau kita perhatikan at-tullabu di sini merupakan bentuk jamak dari talibun, dan di mana tullabun di sini berubah bentuknya dari bentuk mufradnya yang asalnya talibun jadi tullabun. Makanya ia dikatakan sebagai jamak taksir ya. Dan kita perhatikan tulab di sini hukumnya marfu dikarenakan dia berharokat berharokat dhammah, dikarenakan dia berharokat dhammah ya, dan merupakan dan dhammah merupakan salah satu alamat ya al-asliyah untuk rafa. Contoh yang kedua, hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Kutubun di sini adalah jamak taksir yang dia merupakan hukumnya marfu ya, dan dia diberikan tanda dhammah pada akhir katanya dikarenakan ya dikarenakan dhammah merupakan salah satu tanda untuk rafa ya. Yang ketiga, jam'il muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salimu, yaitu ketika pada bentuk jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Wa huwa ma dalla ala salasatin fa aksar, yaitu yang menunjukkan atas ya, 3 orang atau lebih bi ziyadatil alifi wat ta'i fi akhirih, dengan memberikan tambahan alif dan ta pada akhir katanya. Contohnya adalah qamat al-muslimatu. Qamatil muslimatu. Nah, kalau kita perhatikan al-muslimat merupakan bentuk jamak muannats salim dikarenakan di akhirat katanya terdapat tambahan huruf yaitu al-alif dan juga ta, yaitu alif dan juga ta. Dan dia berharokat dhammah dikarenakan dia dihukumi rafa, ya. Makanya dia diberi harokat dhammah. Contoh yang lainnya tilka sabburatun. Tilka sabburatun. Itu adalah
papan tulis. Nah, kalau kita perhatikan saburotun merupakan bentuk jamak muannats salim dikarenakan ya di akhiran katanya terdapat tambahan alif dan ta, dan dia hukumnya marfu di sini, makanya dia diberikan tanda dhammah pada akhirnya dikarenakan dia berbentuk jamak muannats salim. Yang keempat, al-fi'lul mudhari al-fi'lul mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un, yaitu fi'il mudhari yang belum bersambung akhirannya dengan suatu apapun. Dan yang belum bersambung akhirannya dengan suatu apapun. Baik itu alif maupun waw maupun ya maupun nun. Maksudnya nun di sini adalah nun taukid. Nun taukid adalah yang fiilnya ini belum bersambung dengan dengan alif atau dengan waw atau dengan ya atau dengan nun taukid. Nah, sehingga fiil di sini diberi harokat dhammah karena dia dihukumi dengan marfu'. Dihukumi dengan marfu'. Contoh yang kedua, ya jalisu aliyun. Ali sedang duduk. Yajlisu di sini ya dihukumi atau fiil ini dihukumi atau diberi harokat dhammah karena dia dihukumi marfu'. Ya. Dan dikarenakan fiilnya belum bersambung dengan suatu apapun pada akhirannya. Baik itu alif maupun waw maupun ya atau nun taukid. Alamatur raf'i al-far'iyah. Tanda-tanda rafa yang sifatnya cabang. Ya. Yang pertama adalah al-waw, yaitu waw. Yang kedua al-alif. Yang ketiga subutun nun. Ya. Kapan rafa itu ya tandanya berupa waw? Ada dua keadaan. Yang pertama ketika jamak muzakkar salim. Ketiga dalam bentuk jamak muzakkar salim. Ya. Wa ma dalla ala thalathatin fa akthar bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala akhirih atau ala mufradihi, yaitu suatu yang kata yang menunjukkan tiga atau lebih dengan diberikan tambahan berupa waw dan nun atau ya dan nun pada bentuk mufradnya. Contohnya adalah ja'al muslimuna. Ja'al muslimuna. Nah, muslimuna di sini ya dihukumi marfu dan diberikan tanda rafa berupa waw dikarenakan muslimuna di sini bentuknya jamak mudzakkar salim. Ya, maka tanda rafanya adalah al-waw. Yang kedua adalah al-asmaul khamsah, yaitu isim yang 5, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzu malin. Contohnya adalah dhahaba abuka, telah pergi ayahmu. Nah, kalau kita perhatikan abuka di sini dia dihukumi dia bertanda rafa dengan waw dikarenakan dia hukumnya marfu' ya dan bentuknya merupakan bentuk asma khamsah. Yang kedua tanda alif. Kapan ya tanda alif merupakan tanda bagi rafa'? Yaitu pada satu keadaan. Al-ismul musanna, yaitu pada bentuk musanna. Wa huwa ma dalla ala itsnaini aw itsnataini bi ziyadati alifin wa nunin, yaitu apa-apa yang menunjukkan kepada dua atau kepada dua dengan tambahan alif dan nun atau ya'in wa nunin maftuhin ma qabla al-ya, atau dengan ya dan nun yang berharokat fathah sebelum ya-nya, yang sebelum huruf ya hurufnya berharokat fathah. Contohnya qamal muslimani. Qamal muslimani.
telah berdiri 2 orang muslim. Nah, kalau kita perhatikan al-muslimani di sini merupakan bentuk musanna dan dia diberi tanda untuk rafa dengan alif ya, dikarenakan dia musanna dan dihukumi sebagai marfu. Dihukumi sebagai marfu. Nah, yang terakhir dari tanda cabang untuk rafa adalah subutun nun. Itu tetapnya nun. Kapan ya, subutun nun menjadi alamat untuk rafa? Yaitu pada fi'il mudhari al-muttasil bi alif tasniyati aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatab, yaitu pada fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah atau wawul jama'ah atau ya'ul mukhatabah atau yang biasa disebut dengan al-af'al al-khamsah. Contohnya adalah yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Nah, maka kapanpun ya suatu fi'il dihukumi marfu dan dia bentuknya al-af'al al-khamsah, maka alamat i'rabnya adalah dengan subutun nun, dan tetapnya nun. Alamatul i'rabi lin nasbi. Tanda i'rab untuk nasab. Walin nasbi khamsu alamatin. Nah, untuk nasab ada 5 tanda. Yang pertama al-fathu. Al-fathatu yaitu fathah, wal alif yaitu alif, dan juga kasrah, wal ya dan huruf ya, wa hasfun nun dan juga dibuangnya nun. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi thalathati mawadhi. Adapun fathah menjadi satu alamat atau tanda untuk nasab pada 3 tempat. Fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaitu ya pada isim mufrad dan jamak taksir dan juga fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nasibun ya, walam yattasil bi akhirih syai'un, dan dia belum bersambung dengan suatu apapun di akhirnya. Yang kedua, wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsah. Adapun alif menjadi tanda untuk nasab ya, hanya pada asma khamsah. Al-asma al-khamsah. Contohnya ra'aitu abaka wa akhaka. Ra'aitu abaka wa akhaka. Aku telah melihat ayahmu dan juga saudaramu. Wa ma asbaha dzalik. Dan yang mirip dengan contoh tersebut. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Adapun kasrah menjadi tanda untuk nasab adalah pada bentuk jamak muannats salim. Yang keempat, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi suatu tanda untuk nasab ya pada bentuk musanna dan juga jamak. Nah, di mana jamak di sini adalah jamak mudzakkar salim. Yang kelima, wa amma hasfun nuni fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Adapun ya hasfun nun menjadi satu alamat untuk nasab ya hanya pada fi'il-fi'il yang 5, yaitu yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina allati raf'uha bi thabatin nun, yang dia bentuk rafa'nya dengan subutun nun. Alamatun nasbi alamatun nasbi al-asliyah wa hiya al-fathah. Sebagaimana rafa, nasab juga memiliki 2 alamat, yaitu alamat asliyah dan juga alamat far'iyah. Dan alamat asliyah untuk nasab adalah al-fathah. Adapun alamat far'iyah untuk nasab adalah ada 4. Al-alif, al-kasrah, al-ya, dan juga hasfun nun. Alamatun nasbi al-asliyah ya. Alamat nasab yang asliyah adalah al-fathah ya. Sebagaimana yang tadi disebutkan tadi ya, fathah menjadi satu alamat untuk nasab pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad ya.
Contohnya adalah ra'aitu Zaidan. Aku telah melihat Zaid. Nah, kalau kita perhatikan Zaidan di sini merupakan bentuk mufrad ya, dan dia dihukumi sebagai mansub. Nah, maka dikarenakan dia mufrad dan bentuknya nasab, maka kita beri tanda ya dengan fathah pada akhir hurufnya, harokat akhir hurufnya. Kemudian yang kedua pada jamak taksir. Pada jamak taksir. Nah, contohnya adalah darabal ustadzu at-tullaba. Seorang ustadz telah memukul murid-murid. Nah, kalau kita perhatikan at-tullaba di sini ya merupakan bentuk dari jamak taksir yang dimana merupakan bentuk jamak dari thalib. Nah, dan di sini dia dihukumi marfu' ya. Dan dikarenakan bentuknya jamak taksir, maka dia diberi tanda untuk nasabnya berupa fathah. Yang ketiga, al-fi'lul mudhari' lam yattasil bi akhirihi syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang belum bersambung pada akhirannya dengan sesuatu apapun. Ya, contohnya adalah lan yaktuba Muhammadun. Lan yaktuba Muhammadun. Di sini di contoh ini fi'il mudhari' yaktub di sini bersambung atau dimasuki dengan salah satu nasib yang membuat fi'il mudhari' menjadi dihukumi mansub, yaitu lan ya. Sehingga fi'il mudhari' yang asalnya tadinya yaktubu menjadi yaktuba karena dimasuki oleh nasib. Contohnya adalah lan yaktuba. Nah, lan yaktuba. Nah, fi'il mudhari' di sini harokat akhirnya berharokat fathah dikarenakan dia merupakan fi'il mudhari' yang belum di akhirnya akhirannya tidak bersambung dengan sesuatu apapun, baik itu aliful itsnain maupun wawul jamaah maupun ya, atau yaul mukhatabah atau juga nun taukid. Dan dia dihukumi mansub. Oleh karena itu dia diberi harokat fathah. Kemudian alamatun nasbi al-far'iyah, tanda nasab yang cabang. Tanda nasab yang cabang ya ada 4 sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Yang pertama adalah al-alif. Nah, kapan alif menjadi tanda untuk nasab? Yaitu pada satu keadaan. Ada al-asma al-khamsah. Wa ya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Contohnya ra'aitu abaka. Abaka di sini merupakan salah satu asmaul khamsah dan dia diberi harokat alif ya. Dikarenakan dia dihukumi mansub di sini dan dia berbentuk al-asma al-khamsah sehingga harokatnya adalah atau tanda untuk nasabnya adalah al-alif. Yang kedua al-kasrah. Kapan kasrah menjadi satu hukum untuk nasab? Kapan kasrah menjadi satu tanda untuk nasab? Ketika pada bentuk jamak muannats salim. Contohnya adalah ra'aitul muslimati. Ra'aitul muslimati. Ya, kalau kita perhatikan al-muslimati di sini yang merupakan bentuk dari jamak muannats salim dan dia dihukumi mansub sehingga dia diberi tanda untuk nasabnya berupa kasroh dikarenakan dia bentuknya jamak muannats salim. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah al-ya. Kapan ya menjadi tanda untuk nasab? Yaitu pada isim musanna dan juga pada jamak mudzakkar salim. Pada isim musanna dan juga pada jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah ra'aitul muslimaini. Aku telah melihat 2 orang muslim. Nah, al-muslimaini di sini merupakan bentuk dari musanna. Dan dia di sini dihukumi mansub. Oleh karena itu dia diberi tanda dengan ya. Oleh karena itu dia diberi tanda dengan ya dikarenakan dia ya merupakan bentuk musanna dan dihukumi mansub. Kemudian ra'aitul mu'minina. Ra'aitul mu'minina. Ya. Mu'minina di sini alamat nasabnya adalah al-ya dikarenakan bentuknya adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian tanda yang terakhir dari tanda cabang pada
nasab adalah hasfun nun. Ya, kapan hasfun nun menjadi tanda untuk nasab? Yaitu pada fi'il mudhari' al-muttasil bi akhir itu pada fi'il mudhari' al-muttasil bi alif at-tathniyati aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabah. Yaitu pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tasniyah atau ya'ul mukhatabah. Contohnya adalah lan yadhhaba. Naam. Lan yadhhaba. Maka yang asalnya yadhhabani ketika kemasukan oleh nasib, ya, suatu hal yang dapat membuat fi'il mudhari' menjadi nasab, ya, maka ya al-af'al al-khamsah, ya, ini ya diberi tanda nasabnya dengan dibuang nunnya menjadi lan yadhhaba. Naam, lan tadhhaba, lan yadhhabu, lan tadhhabu, lan tadhhabi. Dan itulah tanda-tanda cabang untuk nasab. Kemudian kita masuk kepada tanda i'rab untuk khafad. Walil khafdi salasatu alamat. Walil khafdi salasu alamat. Untuk khafad mempunyai 3 tanda. Yang pertama al-kasrah, yang kedua al-ya, yang ketiga al-fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Ya, khafad menjadi atau kasrah menjadi tanda untuk khafad ya pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad al-munsharif. Ismil mufrad al-munsharif, yaitu pada isim mufrad yang munsharif. Isim mufrad yang dia dapat menerima tanwin, yang dapat diberi tanwin. Wa jam'u taksiril munsharif, dan juga jamak taksir al-munsharif, jamak taksir yang dapat menerima tanwin. Wa fi jam'il muannatsis salim, dan juga pada jamak muannats salim. Yang kedua, wa amal ya'u fatakun alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'. Adapun ya menjadi alamat untuk khafad pada 3 tempat. Pada 3 tempat. Pada 3 keadaan. Fil asma'il khamsati yang pertama, wa fit tasniyati yang kedua, wa fil jam'i yang ketiga. Yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak muzakkar salim. Nah, yang ketiga al-fathah, yaitu fathah. Kapan fathah menjadi alamat untuk khafad? Fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif, yaitu fathah menjadi tanda untuk khafad pada isim yang tidak dapat menerima tanwin, atau disebut dengan al-ismul ladzi la yansharif atau ismul munsharif. Kemudian kita perhatikan lagi alamatul khafdi, ya, tanda-tanda dari khafad tersebut, ya. Kalau kita bagi sama seperti yang lainnya, terbagi menjadi 2, yaitu alamat asliyah dan juga alamat far'iyah. Alamat asliyah untuk khafad adalah al-kasrah. Sedangkan alamat far'iyah untuk khafad adalah ada 2, yaitu al-ya dan fathah. Dan kita masuk pada contoh. Alamatul khafdi al-asliyah, ya, tanda khafad yang asli, yaitu al-kasrah. Ya, ada 3 tempat. Yang pertama, al-ismul mufrad al-munsharif, atau isim mufrad yang munsharif yang dia dapat menerima tanwin. Contohnya adalah marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Kalau kita perhatikan Zaid di sini dia berharokat kasrah dikarenakan dia merupakan isim mufrad, dan isim mufradnya isim mufrad yang munsharif, yaitu yang dapat menerima tanwin. Ya, dan kita perhatikan pada kata Zaid, ya, kasrahnya bertanwin. Ya, maka bisa dipastikan bahwasannya Zaid di sini merupakan isim mufrad yang munsharif. Yang kedua, jamak taksir al-munsharif. Contohnya adalah nazartu ila tullabi. Nazartu ila tullabi. Aku melihat kepada para siswa. Ya. Tullab di sini merupakan jamak taksir.
dan dia munsharif, dapat menerima tanwin. Kalau seandainya kita buang alif lamnya pada tulab, nazartu ila tullabin, maka dia dapat menerima tanwin. Nah, oleh karena itu, ya, alamat i'rab untuk tulab adalah kasroh, dikarenakan dia jamak taksir yang munsharif. Yang ketiga, jamu muannas salim. Contohnya, dakhaltu ilal maktabati. Aku memasuki beberapa perpustakaan. Nah, al-maktabat di sini berharokat kasroh, dikarenakan dia jamak muannas salim dan dihukumi dengan khafat, khafat atau majrur, ya, dikarenakan dimasuki oleh salah satu huruf jar, yaitu ila. Nah, kemudian tanda khafat yang bersifat cabang ada dua, yaitu al-ya. Yang pertama al-ya, yang kedua al-fathah. Yang pertama al-ya, kapan ya menjadi tanda untuk khafat? Itu pada tiga keadaan. Yang pertama, pada bentuk al-asma al-khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Contohnya, marartu bi abika. Aku melewati bapakmu. Abika di sini merupakan bentuk asmaul khamsah dan dia dihukumi khafat pada contoh ini, sehingga dia diberi tanda untuk khafatnya dengan al-ya, dikarenakan dia bentuknya al-asma al-khamsah. Yang kedua adalah al-ismul musanna, yaitu isim yang musanna. Contohnya adalah sakantu fil baitaini. Aku tinggal pada dua rumah. Nah, kita lihat yang bentuk musanna di sini merupakan, ya, al-baitain. Dan dia, ya, dihukumi dengan khafat pada contoh ini, ya. Dan dikarenakan bentuknya yang musanna, maka dia diberikan tanda khafatnya berupa al-ya. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah sholaitu bil mu'minin. Nah, bentuk jamak mudzakkar salim di contoh ini adalah al-mu'minin, ya. Dihukumi dengan khafat, ya. Dia juga berbentuk jamak mudzakkar salim, sehingga tanda, ya, atau alamat untuk khafatnya adalah al-ya. Tanda cabangnya pada untuk khafat adalah al-fathah. Kapan? Ketika berbentuk isim atau isim ghair munsharif. Contohnya adalah shollan nasu fi masajid. Para atau orang-orang salat di masjid-masjid. Syahidnya di sini adalah masajid. Masajid di sini merupakan salah satu contoh dari isim ghair munsharif, ya, yang dimana tidak dapat menerima tanwin. Makanya di sini masajid, ya, tidak diberi tanwin. Oleh karena itu, ya, dia diberikan harokat fathah dikarenakan dia berbentuk ismul ladzi la yansharif, atau isim ghair munsharif, dan dia dihukumi khafat pada contoh ini. Kemudian tanda i'rab yang terakhir adalah al-jazm, ya. Walil jazmi alamatan. Dan untuk jazm terdapat dua tanda. Yang pertama as-sukun, yang kedua al-hadz. Fa amma as-sukun fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al-mudhari' as-sahih al-akhir. Adapun sukun menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' yang lamul fi'ilnya merupakan, ya, bukan bentuk huruf illah, bukan merupakan salah satu dari huruf illah, yang dimana huruf illah ada tiga, yaitu alif, waw, dan juga al-ya. Kalau ada suatu fi'il yang dia lamul fi'ilnya tidak terbuat atau tidak terbentuk dari huruf illah, tidak terbentuk dari alif atau waw atau ya, maka fi'il tersebut dikatakan fi'il sahih.
Yang kedua, al-hatsf. Wa amma al-hatsfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' al-mu'tal al-akhir. Adapun ya, hadzaf menjadi alamat untuk fi'il mudhari yang dia mu'talul akhir, yang di lam fi'ilnya terdapat huruf illah, baik itu alif maupun waw maupun ya. Dan juga wa fil asma'il khamsati allati raf'uha bi thabatin nun, dan juga pada af'al al-khamsah yang marfu'nya dengan sebutun nun. Dan kita jabarkan lagi ya, maka jazm mempunyai dua alamat seperti ya i'rab-i'rab yang lainnya, yaitu alamat asliyah, dan alamat asliyah pada jazm adalah sukun, dan juga mempunyai alamat far'iyah, dan alamat far'iyah pada jazm adalah al-hatsfu. Nah, kita masuk kepada contoh alamatul jazmi. Ya, yang pertama adalah as-sukun. Ya, dia terjadi hanya pada fi'il mudhari yang lamul fi'ilnya merupakan bentuk yang sahih atau tidak terbentuk dari huruf illah. Contohnya lam yadhhab Muhammadun. Lam yadhhab Muhammadun. Muhammad belum pergi. Nah, kita perhatikan yadhhab di sini merupakan fi'il mudhari yang sahihul akhir, karena lam fi'ilnya yang di sini adalah huruf ba, bukan termasuk dari salah satu huruf illah. Lamul fi'ilnya tidak terbentuk dari salah satu huruf illah. Oleh karena itu, yadhhabu di sini merupakan fi'il yang sahih. Dan ketika dia termasuk atau dimasuki oleh salah satu jazim atau yang membuat sesuatu yang membuat fi'il mudhari menjadi mendapatkan i'rab jazm, maka dia ya dihukumi sebagai majzum dan diberikan tanda sukun, dikarenakan bentuknya yang sahihul akhir. Yang kedua adalah hasful akhir atau hasfu harfil illah. Nah, kapan hasful akhir menjadi tanda untuk jazm? Yaitu pada fi'il mudhari al-mu'talul akhir yang lamul fi'ilnya merupakan salah satu dari huruf illah. Contohnya adalah lam yara. Nah, yara di sini berasal dari kata ro'a yara, ya, yang dimana lamul fi'il pada fi'il ini merupakan huruf illah yaitu alif. Makanya ketika dia diberikan atau dimasuki oleh jazim, di sini contohnya adalah lam, maka huruf akhir pada fi'il tersebut dibuang, yang dimana di sini adalah al-alif, ya. Lam yara, lam yara. Contoh yang lainnya adalah lam yarmi, lam yarmi. Maka asal kata ini ya, berasal dari roma yarmi, ya, yang dimana lamul fi'ilnya merupakan huruf illah yaitu ya. Maka ketika ya, ketika kemasukan salah satu adawatul jazm yang dimana dapat membuat suatu fi'il menjadi majzum, ya, maka membuat fi'il yarmi ini harus dibuang huruf akhirnya. Contoh yang ketiga, lam yad'u. Lam yad'u di sini merupakan ya, fi'il mu'tal akhir yang lamul fi'ilnya merupakan huruf waw. Huruf waw. Ya, sehingga tanda untuk jazmnya adalah dengan dibuang huruf akhirnya. Yang ketiga, hasfun nun. Hasfun nun menjadi suatu alamat untuk jazm, ya, hanya pada al-af'al al-khamsah, ya, yang dimana af'al khamsah itu adalah yadhhabani, tadhhabani, yadhhabuna, tadhhabuna, tadhhabina. Contohnya adalah lam yadhhaba. Contohnya adalah lam yadhhaba. Ya. Yadhhaba di sini ya dibuang nunnya dikarenakan ya fi'ilnya dihukumi dengan majzum. Ya. Oleh karena itu dibuang nunnya dikarenakan bentuknya yang merupakan salah satu dari af'al al-khamsah. Yang kedua, lam yadhhabu.
Sama seperti yang tadi ya, dihukumi dengan majzum ya, dan alamat jazmnya dengan hasfun nun, dikarenakan ya bentuknya yang af'alul khamsah. Yang ketiga, lam tadhhabi. Sama juga seperti sebelumnya ya, karena termasuk dari af'alul khamsah dan dia fi'ilnya majzum, maka alamat jazmnya adalah dengan dibuang nunnya. Nah, mungkin ya sampai di sini saja pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.